Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kita semua selalu dikasih kesehatan dan juga semangat untuk menjalani segala aktivitas yang kita lakukan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kita mulai pembahasan pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nizar At-Taulah, mahasiswa jurusan Sejarah Peradaban Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Adab dan Budaya Islam Riyadul Ulum dengan NIM 620241247. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang biografi Syekh Siti Jenar. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester 1 mata kuliah Worldview Islam. Selain itu juga untuk menambah wawasan kita mengenai biografi Syekh Siti Jenar serta konsep pemikirannya dalam worldview Islam. Syekh Siti Jenar atau dikenal dengan berbagai nama seperti Sayyid Hasan Ali Al-Husain, Raden Abdul Jalil, Sunan Jepara, dan Syekh Lemah Abang, lahir sekitar tahun 1462 Masehi di Cirebon, Jawa Barat. Silsilah keluarganya mungkin bisa diruntut ke Nabi Muhammad SAW melalui Imam Husain, putra dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah binti Muhammad. Ayah beliau, Syekh Datuk Soleh, berasal dari Malaka yang merupakan seorang ulama terkenal. Ketika Syekh Siti Jenar masih bayi, ayahnya meninggal dunia. Sejak saat itu, beliau dibesarkan oleh ibunya bernama Ki Danusela dan Pangeran Walang Sungsang. Pendidikan awal Syekh Siti Jenar dimulai dari pesantren Giri Amparan Jati di bawah bimbingan Ki Danusela. Kepintarannya terlihat jelas. Pada usia 8 tahun, dia sudah mampu menghafalkan Al-Quran sepenuhnya. Syekh Siti Jenar pada usia sekitar 20 tahun memutuskan untuk memperdalam ilmu makrifat atau tasawuf. Beliau melaksanakan perjalanan spiritual ke berbagai pesantren dan pusat tasawuf lain, baik di dalam maupun luar Jawa. Pengalamannya yang luas menambah kedalaman dan dimensi dalam pemikirannya sambil membentuk pandangan teologis yang lebih kaya dan berbeda dari kebanyakan ulama pada masa itu. Sebagai seorang pelajar, Syekh Siti Jenar tidak hanya membaca teks-teks keagamaan, tapi juga meneliti berbagai buku filsafat dan tasawuf. Proses pembelajarannya yang mendalam menciptakan pandangan-pandangan unik tentang hakikat Tuhan dan manusia, yang kemudian menjadi ciri khas ajarnya. Pengaruh besar dari tasawuf turut membentuk pemikirannya yang sangat mendalam tentang eksistensi dan spiritualitas. Salah satu ajaran paling kontroversial Syekh Siti Jenar adalah konsep manunggaling kaula Gusti atau penyatuan antara hamba dan Tuhannya. Menurut beliau, manusia dapat mencapai kesatuan dengan Tuhan melalui fana atau penghapusan diri dari segala sifat buruk. Hal ini memicu perdebatan sengit karena banyak ulama merasa bahwa ajaran tersebut menyimpang dari syariat Islam tradisional. Syekh Siti Jenar menekankan pentingnya hubungan langsung antara individu dan Tuhan tanpa melalui perantaraan para ulama atau ritual-ritual tertentu. Pendekatan ini mengubah cara banyak orang dalam menjalani kehidupan spiritual mereka dengan menitik beratkan pada pengalaman pribadi dan langsung dibandingkan dengan hanya mengikuti ritual-ritual keagamaan yang bersifat formal. Melalui meditasi dan zikir, Syekh Siti Jenar mengajarkan bahwa Tuhan hadir dalam diri setiap manusia. Untuk mencapai kesatuan dengan Tuhan, seseorang harus mampu mengenal dan menyatukan dirinya dengan hakikat ilahiyah tersebut. Proses ini melibatkan kontemplasi mendalam yang memungkinkan individu untuk memahami dan merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Meski ajarannya sering dianggap kontroversial, Syekh Siti Jenar memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Jawa. Beliau mendirikan tempat-tempat pendidikan Islam dan secara aktif membantu masyarakat untuk memahami agama mereka. Ajaran yang menekankan kebebasan spiritual menarik banyak pengikut, terutama dari kalangan masyarakat bawah yang merasa terkekang oleh sistem politik dan agama yang kaku. Syekh Siti Jenar menerapkan pendekatan yang berbeda dalam menyebarkan Islam dibandingkan dengan Wali Songo. Beliau menekankan kesederhanaan dan menghadiri kemewahan duniawi. Syekh Siti Jenar berusaha membebaskan manusia dari